Apakah semua warga Palestina yang mati dalam gempuran senjata ini sudah pasti mendapatkan pahala mati syahid? Itu innamal amalu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, kama qala Nabi SAW. Jadi harus karena itu. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Salam takzim untuk Ustadz Khalid Basalamah LCMA. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kesabaran dalam membimbing para jamaahnya, teman-temannya. Mengenai kasus yang ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah, saya rasa jawabannya ya sudah pas, teman-teman. Apakah warga Palestina itu sudah pasti mendapatkan pahala syahid? Maka jawaban Ustadz Khalid ya tentu itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Oke, sudah masuk, teman-teman ya. Nah, kemudian beliau itu mungkin maksudnya ingin mengutip hadis yang sudah saya stabilo itu, teman-teman. Jadi Rasulullah pernah dawuh, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis ini memiliki makna bahwa seseorang yang berperang dengan tujuan kalimatullah, ya agama Islam ini menjadi ulya, mulia, menjadi tinggi, menjadi menang, fahuwa fi sabilillah, maka orang yang seperti ini masuk kategori sabilillah. Nah, cuman mungkin karena beliau lupa, beliau mau meriwayatkan hadis secara makna, kemudian membuat bahasa Arab sendiri. Mungkin maksudnya ya ini pemahaman saya, mungkin yang saya pahami seperti itu. Nah, kemudian beliau membuat narasi mayyuqatil liya'la fi kalimatullah. Di sini saya tulis fihi gitu ya. Mungkin maksudnya ke sana. Mayyuqatil liya'la fihi kalimatullah, mungkin begitu. Fahuwa fi sabilillah, maka orang yang berperang, mungkin maksudnya orang yang berperang agar Islam menjadi tinggi itu termasuk sabilillah. Nah, gitu ya. Koreksi fi kalimatullah itu mungkin ya masyhur, teman-teman ya, ada fi huruf jar. Kalau misalnya nggak ada dhamir hi-nya, mestinya kan mayyuqatil liya'la fi kalimatillah, mungkin begitu. Tapi saya tulis fihi biar cocok sama yang dibaca Ustadz Khalid itu. Mayyuqatil liya'la fihi kalimatullah. Jauh banget ini, teman-teman ya. Jadi bahasa yang dibuat oleh Ustadz Khalid, mayyuqatil liya'la fi kalimatullah, dengan hadis aslinya man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, ini cukup jauh, teman-teman, tapi secara makna mirip lah, secara makna mirip. Kemudian ketika dilihat secara nahwiyahnya, secara sorfiyahnya, tadi sudah kita temukan ya, seandainya yang dilafatkan oleh Ustadz Khalid itu tadi fi kalimatullah, ini ya tanda tanya besar gitu ya, fi-nya kok nggak beramal begitu. Ada yang saya kotak kuning itu, teman-teman, liya'la. Nah, liya'la ini maksudnya mungkin agar kalimatullah itu tinggi, ya'la itu ya. Tapi sepengetahuan kami ya, ini mungkin keawaman saya karena tidak pernah belajar di Arab Saudi 10 tahun seperti pengalaman-pengalaman ustadz-ustadz salafi, yang kami pahami biasanya kalau misalnya mau menggunakan bahasa agar agama Islam itu tinggi, itu menggunakan fi'il ala ya'lu. Nah, fi'il mudhari'nya ya'lu, teman-teman ya. Ya'lu ini kategori fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, kategorinya mu'tal wawi. Mu'tal wawi ini kalau misalnya kemasukan amil nasab, maka dia tanda nasabnya menggunakan fathah dhahirah. Saya kasih perbandingan dengan tulisan yang di background kuning itu, teman-teman ya. Kalau seandainya Ustadz Khalid itu membuat narasi, mungkin yang lebih cocok begini. Mayyuqatil
Litakluwa fihi kalimatullah. Mungkin begitu, litakluwa begitu mestinya. Ini sebenarnya pelajaran yang basic sekali teman-teman ya. Cuman catatannya ya tadi, antara narasi yang dibuat oleh Ustadz Khalid secara bahasa Arabnya dengan hadis itu jaraknya terpaut jauh gitu ya. Di hadisnya mungkin man qatala, Ustadz Khalid menggunakan narasi fi'il mudhari' mayuqatil begitu. Kemudian yang menjadi kasus lagi liya'la gitu. Ini saya bingung juga gitu loh, liya'la ini gimana gitu. Karena kalau kita melihat misalnya di hadis yang lain, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ya'lu ini kan jelas teman-teman ya. Ini kan yang biasa kita pelajari itu ala ya'lu muluan begitu. Kemudian isim fa'ilnya al-ali atau alin. Lah isim tafdilnya al-a'la. Kalau bentuk muannas berarti al-aliyah, isim tafdilnya ulia. Makanya yang hiyal ulia itu bentuk muannasnya. Tapi kok Ustadz Khalid mayuqatil liya'la fihi kalimatullah. Saya tidak bisa menerka apa faktor beliau itu kok keliru lah mungkin ya, keliru menggunakan bahasa ya'la. Mungkin yang mestinya itu mayuqatil lita'luwa fihi kalimatullah. Kalau misalnya kita mau memaksa membuat narasi sendiri atau meriwayatkan hadis secara maknawi, mayuqatil lita'luwa fihi kalimatullah, bukan mayuqatil liya'la fihi kalimatullah gitu. Atau begini teman-teman ya, seandainya Ustadz Khalid Basalamah itu membuat narasi mayuqatil li'i'la'i kalimatillah, mungkin ini lebih enak ya jika dikatakan meriwayatkan hadis secara makna. Karena ini pelajaran basic sekali di dalam pondok pesantren teman-teman ya. Ya semoga ini keawaman saya mengenai mayuqatil liya'la ini, dan kalau misalnya memang ternyata Ustadz Khalid itu salah dalam tasrif, semoga ini bisa menjadi kritik yang membangun ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.